Suamiku pergi ke Jepang bersama ibu mertua dan keluarganya untuk menikah lagi dengan wanita selingkuhannya. Dengan angkuh suami menelponku berkata, "Sebelum kami pulang ke Indonesia, pergi bawa ibumu yang tua itu, angkat kaki dan kosongkan rumahku." Tapi saat suami dan selingkuhannya pulang, mereka syok histeris melihat rumah mewahnya sudah hancur. Dari dalam mobil aku tersenyum puas melihat pemandangan itu. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dari luar, rumah itu adalah lambang kesuksesan. Pilar-pilar putih menjulang tinggi menopang atap bergaya Mediterania. Taman yang terawat sempurna mengelilingi kolam renang biru jernih yang berkilauan di bawah matahari tropis. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi yang luas. Siapapun yang lewat akan berdecak kagum, membayangkan keluarga yang tinggal di dalamnya pastilah keluarga paling bahagia di dunia. Namun, bagi Vera, rumah itu adalah sangkar emas yang menyimpan neraka tersembunyi. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, ruang makan mewah itu terasa dingin meskipun pendingin ruangan disetel dalam suhu nyaman. Aroma masakan Vera yang lezat, rendang, sop buntut, dan udang galah saus mentega menguar, namun tidak mampu menghangatkan suasana. Di meja makan, Adit, suaminya, duduk di kepala meja. Wajahnya tampan, namun matanya sibuk menatap layar ponsel, jarang sekali terangkat. Di seberangnya duduk Ibu Ika, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu masih terlihat cantik dalam balutan daster sutra mahal, namun bibirnya yang tipis selalu tertarik ke bawah, seolah mencium bau busuk permanen. Di sisi meja yang lain, duduk Ibu Lina, ibu kandung Vera, yang menatap piringnya dengan gugup. Vera sendiri berdiri di dekat meja, menuangkan air putih untuk Adit. Hijab sederhana yang ia kenakan tampak kontras dengan kemewahan ruangan itu. "Vera, teh untuk ibu mana? Kamu ini bagaimana? Sudah tahu kebiasaan ibu," tegur Ibu Ika dengan suara tajam, tanpa memandang Vera. Nadanya bukan meminta, melainkan memerintah. "Maaf, ibu. Sebentar, Vera ambilkan," jawab Vera lembut, segera bergegas ke dapur. "Lihat itu, Adit," Ibu Ika melanjutkan, kini suaranya ditujukan pada putranya. "Istrimu itu lamban sekali. Mengurus hal kecil saja tidak becus. Sama seperti ibunya, hanya bisa duduk diam." Ibu Lina tersentak pelan. Wajah tuanya memerah, namun ia tidak berani berkata apa-apa. Ia tahu, jika ia membela putrinya, amarah Ibu Ika akan semakin menjadi-jadi. Adit hanya bergumam, "Sudahlah, Bu, yang penting masakan dia enak." "Enak saja tidak cukup," hardik Ibu Ika. "Menantu itu harus bisa membawa diri, harus sepadan. Bukan cuma numpang hidup, membawa ibunya yang sakit-sakitan pula." Vera kembali dari dapur dengan secangkir teh panas di atas nampan kecil. Ia meletakkannya dengan hati-hati di depan Ibu Ika. "Silakan, Ibu." Ia mendengar hinaan tadi, telinganya panas, hatinya perih. Tapi ia menahannya. Demi pernikahannya, demi ibunya yang kini bergantung padanya setelah ayah mereka tiada. Makan malam berlanjut dalam keheningan yang menyesakan. Hanya denting sendok dan garpu, serta sesekali perintah Ibu Ika yang memecah sunyi. "Vera, ambilkan kerupuk. Vera, nasinya tambah." Vera melayani mereka seperti pelayan tanpa gaji, sementara Ibu Lina hanya berani makan sedikit, menunduk dalam-dalam. Adit, ia seolah tuli. Baginya, omelan ibunya adalah latar belakang yang wajar, dan pengabdian Vera adalah kewajiban mutlak. Baginya, Vera adalah istri yang penurut, bodoh, dan tidak tahu apa-apa selain dapur dan mengurus orang tua. Selesai makan, Adit mendorong kursinya ke belakang. Ia melemparkan sebuah map tebal berwarna merah ke atas meja, nyaris mengenai piring kotor. "Vera, urus ini semua. Seperti biasa. Pastikan laporan keuangan dan pembayaran vendor beres sebelum akhir bulan. Aku tidak mau ada tagihan yang terlambat." "Baik, Mas," jawab Vera patuh. Adit dan Ibu Ika beranjak ke ruang keluarga untuk menonton televisi. Vera, dibantu Ibu Lina yang tertatih-tatih, mulai membersihkan meja makan. "Nak," bisik Ibu Lina pelan, tangannya gemetar saat memegang piring. "Kamu tidak apa-apa." Vera tersenyum, senyuman yang dipaksakan untuk menenangkan hati ibunya. "Vera tidak apa-apa, Bu. Ibu jangan khawatir. Ibu istirahat saja di kamar, biar Vera yang selesaikan. Tapi pekerjaanmu yang di map itu,
Biasa, Bu. Hanya mengurus tagihan, bohong Vera. Ia memapah ibunya ke kamar pavilion kecil di bagian belakang rumah. Tempat mereka diizinkan tinggal. Setelah memastikan ibunya berbaring nyaman, Vera mencium keningnya. Ibu tidur? Ya. Pukul 10 malam. Rumah mewah itu mulai senyap. Adit dan Ibu Ika sudah masuk ke kamar masing-masing di lantai 2 yang megah. Vera berjalan menuju ruang kerja Adit. Ini adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Adit mengira Vera hanya melakukan pekerjaan administratif, memasukkan data tagihan ke komputer. Adit tidak tahu, dan tidak pernah mau tahu, bahwa Vera adalah lulusan terbaik akuntansi dari universitas luar negeri ternama, sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat atas permintaan Adit sebelum menikah dulu. Adit ingin istri yang di rumah saja, agar ia terlihat sebagai suami yang sukses dan berkuasa penuh. Vera duduk di kursi kulit yang mahal. Ia membuka laptop. Tumpukan map merah itu bukan sekadar tagihan. Itu adalah seluruh data mentah dari kerajaan bisnis Adit, restoran, properti, dan beberapa investasi kecil. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Vera lah yang diam-diam mengelola arus kas, menghitung untung rugi, bahkan menyusun strategi pajak agar perusahaan tetap untung. Adit hanya tahu menerima laporan akhir yang sudah disederhanakan oleh Vera, lalu memamerkannya sebagai hasil kerja kerasnya. Vera bekerja dengan cepat dan teliti. Jari-jarinya menari di atas papan ketik. Ia mencocokkan faktur, memeriksa laporan ban, dan mengalokasikan dana. Semua ini ia lakukan tanpa bayaran, tanpa pengakuan. Ironisnya, rumah mewah yang Ibu Ika banggakan, yang katanya rumah Adit, sebenarnya berdiri di atas tanah warisan ayah Vera. Dan perusahaan Adit, modal awalnya juga berasal dari dana hibah ayah Vera sebelum meninggal. Adit dan Ibu Ika tidak pernah tahu. Mereka dibutakan oleh kesombongan, mengira semua kemewahan itu adalah hasil jerih payah Adit semata. Malam semakin larut. Vera meregangkan punggungnya. Pekerjaan hampir selesai. Ia hanya perlu memeriksa satu rekening terakhir, sebuah rekening bersama yang dinamai dana investasi keluarga. Ini adalah rekening yang jarang dipakai, biasanya hanya untuk pembelian aset besar. Vera membukanya untuk memastikan saldonya sesuai. Matanya menyipit. Ada aktivitas yang tidak biasa. Bukan satu, tapi serangkaian transfer besar selama 6 bulan terakhir. Transfer itu dilakukan setiap tanggal ganjil. Jumlahnya puluhan juta rupiah. Jantung Vera mulai berdebar. Ini bukan pembelian aset. Ini adalah transfer rutin. Ia mengklik salah satu transaksi untuk melihat detailnya. Nama penerimanya asing. Santi. Vera mengerutkan kening. Siapa Santi? Ia tidak pernah mendengar nama itu di lingkaran bisnis Adit. Ia memeriksa transaksi lainnya. Semua ke nama yang sama. Santi. Totalnya, dalam 6 bulan, sudah ratusan juta rupiah berpindah ke rekening itu. Ini bukan investasi. Ini adalah biaya hidup seseorang. Tangan Vera sedikit gemetar. Ia membuka laci meja, mencari laporan kartu kredit Adit yang ia simpan untuk arsip pajak. Ia ingat Adit pernah berkata ia membuka kartu kredit baru untuk keperluan proyek. Vera menemukan laporannya. Matanya memindai daftar tagihan. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Tagihan dari butik perhiasan mewah. Tagihan dari restoran romantis di puncak gedung. Tagihan hotel bintang 5 untuk akhir pekan. Dan yang paling menyakitkan, tagihan dari toko perlengkapan bayi premium. Semua transaksi itu dilakukan di kota yang sama, di tanggal-tanggal yang sama saat Adit mengaku sedang dinas luar kota. Vera menelusuri nama Santi itu di media sosial, menghubungkannya dengan lokasi transaksi. Tidak butuh waktu lama. Sebuah akun publik muncul. Seorang wanita muda yang cantik, berpose di lobi hotel yang familiar, mengenakan kalung berlian yang fotonya ada di tagihan kartu kredit Adit. Di foto lain, wanita itu tersenyum sambil memegang perutnya yang sedikit membuncit. Napas Vera tercekat. Pengkhianatan itu begitu telak, begitu nyata. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Adit membiayai hidup wanita lain, membelikannya kemewahan, dan wanita itu hamil. Sementara dirinya, istri sahnya, diperlakukan seperti pembantu, dihina setiap hari bersama ibunya, dan sibuk mengurus keuangan agar Adit bisa menghamburkan uang untuk selingkuhannya. Vera menutup laptop. Wajahnya pucat pasi, tapi ia tidak menangis. Rasa sakit yang luar biasa itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Ia sudah cukup lama menjadi bodoh. Ia sudah cukup lama diam demi menjaga perasaan ibunya dan keutuhan rumah tangga palsu ini. Malam itu,
Di ruang kerja yang sunyi, di dalam rumah yang dibangun di atas tanah miliknya, Vera yang penurut telah mati. Pagi datang dengan kepalsuan yang sama seperti biasanya. Vera menyiapkan sarapan, menyajikan kopi untuk Adit dan teh untuk Ibu Ika, seolah tidak ada yang terjadi. Wajahnya tenang, hijabnya terpasang rapi. Tidak ada jejak air mata atau kemarahan. Hanya ada ketenangan yang ganjil, sedingin es. Ibu Lina, yang membantunya di dapur, merasakan perubahan itu. Putrinya bergerak lebih efisien, lebih diam, matanya memancarkan ketegasan yang sudah lama tidak ia lihat. Adit duduk di meja makan, membaca berita di tabletnya. Ia menyeruput kopi buatan Vera tanpa menoleh. Nanti siang aku ada rapat penting di luar. Mungkin pulang malam, katanya datar. Vera meletakkan sepiring nasi goreng di depan suaminya. Mas, panggilnya pelan. HM. Adit masih fokus pada layarnya. Siapa Santi? Pertanyaan itu begitu tiba-tiba, begitu lugas. Jari Adit berhenti bergerak di layar tablet. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Vera dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya Vera menanyainya dengan nada seperti itu. Apa maksudmu? Tanya Adit, suaranya berubah defensif. Aku melihat laporan rekening investasi. Ada transfer rutin ke nama Santi. Jumlahnya besar, kata Vera, suaranya tetap tenang, menatap lurus ke mata suaminya. Ibu Ika, yang sedang mengoleskan selai di rotinya, langsung berhenti. Telinganya menajam. Wajah Adit memerah. Ia tidak menyangka Vera, si bodoh yang hanya tahu urusan dapur, akan memeriksa rekening itu. Itu bukan urusanmu, bentaknya. Itu investasi rahasia. Kamu tidak akan mengerti bisnis beginian. Investasi. Vera bertanya lagi. Investasi di butik perhiasan? Investasi di hotel bintang 5 setiap akhir pekan? Investasi perlengkapan bayi? Mata Adit membelalak. Ia tertangkap basah. Kamu melacakku? Beraninya kamu memeriksa barang-barang pribadiku. Kamu tidak percaya padaku. Adit membalikkan keadaan, mencoba menggunakan kemarahan untuk menutupi kesalahannya. Cukup. Ibu Ika menggebrak meja. Sendok peraknya berdenting keras. Ia bangkit berdiri, menunjuk wajah Vera dengan jari gemetar. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah bagus anakku mau menikahimu, perempuan miskin yang membawa beban ibunya yang sakit. Sekarang kamu berani menuduh suamimu? Kamu pikir kamu siapa? Hinaan itu meluncur deras. Vera hanya diam, menatap Ibu Ika dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Kamu pasti iri karena Adit sukses. Lanjut Ibu Ika, semakin menjadi-jadi. Kamu takut Adit meninggalkanmu? Makanya kamu mengarang cerita selingkuh. Iya, kan? Kamu mau memeras Adit? Ibu. Vera mencoba berbicara. Diam. Aku tidak bicara denganmu, hardik Ibu Ika. Ia beralih ke Adit. Adit, lihat, Ibu sudah bilang dari dulu, perempuan ini tidak tulus. Dia hanya mengincar hartamu. Ceraikan saja dia, usir dia dan ibunya dari rumah ini. Adit, yang tadinya terpojok, kini menemukan sekutunya. Ia ikut berdiri. Benar kata ibu, kamu sudah keterlaluan. Vera, bukannya mendukung suami, kamu malah menuduh yang tidak-tidak. Aku muak dengan kecurigaanmu. Vera menatap dua orang di depannya. Suaminya dan ibu mertuanya. Pasangan sempurna dalam kebohongan dan kesombongan. Vera tidak membela diri lagi. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, maafkan aku, ucapnya datar. Adit dan Ibu Ika tertegun. Mereka mengharapkan Vera menangis, memohon, atau berteriak. Tapi Vera hanya bersikap dingin. Ia berbalik, mengambil piring kotornya, dan berjalan ke dapur. Kemenangan Adit dan Ibu Ika terasa hampa. Mereka saling pandang, lalu Adit mendengus. Dia hanya takut, katanya pada ibunya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia tahu dia tidak punya apa-apa tanpaku. Beberapa hari kemudian, suasana rumah semakin tegang. Adit dan Ibu Ika sengaja bersikap seolah Vera tidak ada. Mereka berbicara melompati kepalanya. Suatu malam saat makan malam, Ibu Ika membuat pengumuman besar. Minggu depan, katanya dengan wajah berseri-seri, kita sekeluarga besar akan pergi liburan ke Jepang. Adit tersenyum lebar. Aku sudah urus semuanya, Bu. Tiket, hotel terbaik di Tokyo dan Kyoto. Sudah saatnya kita bersenang-senang. Keluarga besar yang dimaksud adalah adik-adik Adit, sepupunya, beserta pasangan mereka. Mereka semua diundang. Vera,
yang sedang menuangkan sup, bertanya pelan, "Kita?" Ibu Ika tertawa mengejek. Tawa yang dibuat-buat. "Ya ampun, Vera. Tentu saja kamu tidak ikut. Siapa yang akan mengurus rumah sebesar ini? Dan siapa yang akan menjaga ibumu? Masa ibumu yang sakit-sakitan mau dibawa naik pesawat jauh-jauh? Nanti merepotkan saja." Itu adalah penolakan yang telak dan penghinaan yang disengaja. Adit tidak membelanya. Ia hanya sibuk dengan ponselnya, seolah-olah percakapan itu tidak penting. Vera hanya mengangguk. "Baik, Ibu. Semoga liburannya menyenangkan." Lagi-lagi, reaksinya yang tenang membuat Ibu Ika jengkel. Ia ingin melihat Vera hancur. Tapi wanita itu semakin tegar seperti batu karang. Hari keberangkatan pun tiba. Subuh itu, Vera sudah sibuk membantu menyiapkan koper-koper mahal Adit dan Ibu Ika. Ia bahkan memasakkan bekal sarapan untuk mereka makan di perjalanan menuju bandara. Ia melakukan semua tugasnya sebagai istri dengan sempurna. "Kamu yakin tidak mau kami antar ke bandara?" tanya Adit, sedikit canggung. Ini adalah basa-basi paling minimal yang bisa ia lakukan. "Tidak perlu, Mas. Kalian sudah pesan taksi online yang besar, kan? Aku harus menjaga Ibu Lina. Beliau semalam kurang tidur," jawab Vera lembut, membenarkan kerah kemeja Adit. Sentuhannya ringan, namun terasa dingin. Adit dan Ibu Ika berangkat diiringi lambaian tangan Vera dari depan pintu. Rumah mewah itu langsung terasa lengang. Tapi Vera tidak beristirahat. Ia segera masuk ke kamar ibunya. "Ibu, kita harus pergi sekarang," katanya. Ibu Lina, yang sudah berpakaian rapi, tampak bingung. "Pergi kemana, Nak?" "Ke tempat yang lebih aman. Pak Agung sudah menunggu di luar." Pak Agung adalah orang kepercayaan almarhum ayah Vera. Seorang pria parubaya yang setia dan efisien, yang selama ini Vera minta untuk mengawasi aset-aset tersembunyi keluarganya. Dengan bantuan Pak Agung, Vera membawa ibunya keluar dari rumah itu, hanya membawa dokumen penting dan beberapa pakaian. Mereka tidak pergi ke rumah kontrakan sempit. Mereka pergi ke sebuah penthouse di puncak gedung apartemen paling mewah di pusat kota, sebuah properti yang juga tidak diketahui Adit. "Nak, apa yang terjadi?" tanya Ibu Lina cemas, saat melihat kemewahan apartemen baru mereka. Vera memeluk ibunya. "Vera akan jelaskan nanti. Sekarang Ibu istirahat. Di sini aman, tidak akan ada yang menghina Ibu lagi." Setelah menenangkan ibunya, Vera tidak beristirahat. Ia punya firasat buruk. Ia harus memastikan. Ia mengambil kunci mobil sederhana miliknya, mobil yang ia beli dengan sisa uang warisan pribadinya, dan melaju ke bandara. Ia tiba tepat waktu. Dari kejauhan, di area check-in kelas bisnis, ia melihat rombongan Adit. Ibu Ika tertawa lebar. Adik-adik Adit sibuk berfoto. Adit berdiri di sana, tersenyum. Dan kemudian, Vera melihatnya. Seorang wanita muda menghampiri mereka. Wanita yang ia kenali dari foto di media sosial. Santi. Hati Vera mencelos. Jadi, ini bukan liburan keluarga. Ini adalah tamasya pengkhianatan. Adit membawa selingkuhannya berlibur bersama keluarganya. Dan pemandangan berikutnya adalah yang paling menghancurkan. Ibu Ika, ibu mertuanya yang selalu menghinanya, berbalik dan memeluk Santi dengan hangat. Ibu Ika mengelus perut Santi yang membuncit itu dengan senyum bahagia. Adit kemudian merangkul pinggang Santi dengan mesra, mencium pipinya, di depan seluruh keluarganya. Mereka semua tahu. Seluruh keluarga Adit tahu tentang perselingkuhan ini dan mereka merestuinya. Mereka semua bersekongkol untuk membuangnya. Vera memegang kemudi erat-erat. Ia tidak tahu ia sedang melihat apa. Kalung. Santi mengenakan kalung berlian yang sama dengan yang dipakai Ibu Ika. Kalung kembar. Itu adalah kalung yang Adit beli bulan lalu, yang ia klaim sebagai investasi barang, dan disimpan di brankas. Ternyata itu hadiah untuk istri baru dan ibunya. Vera memundurkan mobilnya. Air mata tidak lagi terbendung. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan yang membara. Mereka telah mengambil semuanya. Mereka telah menginjak-injak harga dirinya, menghina ibunya, dan kini mereka merayakan pengkhianatan itu secara terbuka. Ia melajukan mobilnya meninggalkan bandara. Ia tidak lagi ragu. Permainan sudah selesai. Sekarang, saatnya ia membalas. Apartemen penthouse itu adalah dunia yang berbeda. Jika rumah Adit adalah pameran kemewahan yang norak dan berisik, tempat ini adalah benteng ketenangan yang elegan. Jendela-jendela setinggi langit-langit membentang dari lantai ke plafon, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap 1000 cahaya di bawah sana. Perabotannya minimalis namun terbuat dari material terbaik.
Tidak ada vas porselen berlebihan atau lukisan potret diri yang angkuh seperti di rumah Ibu Ika. Semuanya dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi. Vera memapah ibunya ke kamar tidur utama, yang memiliki ranjang empuk dan kamar mandi pribadi yang lebih besar dari kamar pavilion mereka sebelumnya. Ibu Lina menatap sekeliling dengan cemas. Tangannya yang keriput mencengkeram lengan Vera. "Nak, tempat apa ini? Ini pasti sangat mahal. Uang dari mana, Vera? Kita tidak boleh menambah masalah." Ketakutan telah mendarah daging dalam diri wanita tua itu setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang hinaan Ibu Ika. Vera menggenggam tangan ibunya, menuntunnya untuk duduk di tepi ranjang. "Ibu, tenang. Ini milik kita. Ini aman." Vera berlutut di depan ibunya, menatap mata tuanya dengan kesungguhan. Ini adalah salah satu peninggalan ayah. Ayah menyiapkannya untuk kita, untuk berjaga-jaga. Tidak ada yang tahu tempat ini selain Pak Agung. "Ayahmu." Mata Ibu Lina berkaca-kaca. "Bahkan setelah tiada, dia masih melindungi kita." "Selalu," bisik Vera. "Sekarang, Ibu istirahat. Vera akan pesan makanan enak. Ibu tidak perlu memasak, tidak perlu melayani siapapun. Mulai sekarang, Ibu akan dilayani." Vera menghabiskan 2 hari pertama untuk memulihkan kondisi ibunya. Ia memanggil dokter pribadi untuk memeriksa kesehatan Ibu Lina. Ia memesan layanan spa di kamar. Perlahan, gurat ketakutan di wajah ibunya mulai memudar, digantikan oleh kebingungan dan sedikit harapan. Selama itu pula, Vera tidak diam. Ia bekerja tanpa lelah di ruang kerja apartemen yang canggih. Ia memantau setiap pergerakan Adit dan keluarganya di Jepang melalui media sosial. Mereka tidak menahan diri. Ibu Ika, Adit, dan Santi mengunggah puluhan foto setiap hari. Foto-foto di kuil, foto-foto makan malam mewah, foto-foto Adit dan Santi berciuman di bawah bunga sakura buatan, karena saat itu bukan musimnya. Mereka menandai Vera di beberapa foto, sebuah tindakan kejam yang disengaja untuk menyakitinya. Mereka ingin Vera melihat apa yang telah ia lepaskan. Mereka ingin Vera hancur dan menyesal. Vera melihat semua itu. Ia menyimpan setiap foto, setiap video, setiap tanda terima digital yang masih bisa ia akses dari akun Adit. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk. Ia sedang mengumpulkan amunisi. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adit tidak akan puas hanya dengan memamerkan kebahagiaan barunya. Ia harus menghancurkan Vera sepenuhnya. Pada hari ketiga, telepon itu datang. Ponsel Vera, yang terhubung dengan akun komunikasi rumah, berdering. Nama Adit muncul di layar. Vera sedang duduk di sofa bludru abu-abu, minum teh melati. Ibu Lina sedang tidur siang di kamarnya. Vera menatap layar itu selama beberapa detik. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Kemudian, dengan tangan yang stabil, ia menerima panggilan video itu. Wajah Adit langsung memenuhi layar. Ia tampak sangat puas. Ia berada di sebuah restoran mewah, di sebelahnya duduk Santi yang bersandar manja di bahunya, dan di seberangnya, Ibu Ika tersenyum penuh kemenangan. "Halo, Vera," sapa Adit, suaranya penuh ejekan. "Bagaimana kabarmu di rumah besar yang sepi itu? Masih betah jadi pembantu?" Santi tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat seperti lonceng murahan. Vera hanya menatap mereka. Wajahnya tenang, hijabnya terpasang sempurna. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya membuat Adit jengkel. Ia ingin melihat Vera menangis. "Kenapa diam? Kaget? Oh, aku lupa mengenalkan. Ini Santi, istri keduaku. Kami baru saja mendaftarkan pernikahan kami di kedutaan." Santi mengangkat tangannya, memamerkan cincin berlian besar di jari manisnya, cincin yang dibeli menggunakan uang yang Vera kelola. "Salam kenal, Mbak Vera," katanya dengan nada manis yang palsu. "Adit, jangan buang-buang waktu." Sela Ibu Ika, suaranya tak sabar. "Langsung saja ke intinya." Adit mengangguk, senyum angkuhnya kembali. Baik. Begini, Vera. Aku menelepon hanya untuk memberitahumu satu hal." Ia mencondongkan tubuhnya ke kamera, matanya menyipit kejam. "Aku sudah menikah lagi. Pernikahan yang setara, yang direstui ibuku. Jadi, aku tidak butuh lagi istri pembawa sial sepertimu. Dan ibumu yang sakit-sakitan itu," timpal Ibu Ika, merebut ponsel dari Adit. "Dengar baik-baik, perempuan tidak tahu diri. Aku muak melihat kalian berdua di rumah anakku. Jadi, Adit mengambil alih lagi, aku memberimu waktu 1 minggu. Sebelum kami pulang ke Indonesia, aku mau kau pergi.
Pergi bawa ibumu yang tua itu. Angkat kaki dan kosongkan rumahku. Paham? Napas Vera tercekat sesaat. Hinaan terhadap ibunya adalah satu hal yang tidak bisa ia terima. Kosongkan rumahku. Ulang Adit, lebih keras. Jangan berani-berani mengambil apapun selain pakaian bekasmu. Jika saat aku pulang kalian masih di sana, aku akan memanggil satpam untuk menyeret kalian keluar seperti sampah. Ibu Ika tertawa terbahak-bahak di latar belakang. Benar, usir saja mereka, Dit, biar mereka kembali ke got tempat mereka berasal. Mereka menunggu. Mereka menunggu ledakan tangis. Mereka menunggu permohonan. Mereka menunggu Vera memelas dan meminta maaf. Vera hanya diam selama beberapa detik, membiarkan kekejaman mereka menggantung di udara. Lalu, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Bibir Vera perlahan-lahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman tipis. Senyuman yang dingin, kosong, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sudah? Tanya Vera, suaranya tenang dan jernih. Tawa Ibu Ika berhenti. Senyum Adit membeku. Reaksi ini di luar skenario mereka. Apa maksudmu? Tanya Adit gagap. Aku tanya, apa kalian sudah selesai bicara? Kata Vera lagi. Kalau sudah, aku tutup teleponnya. Aku sedang sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk menangis? Ejek Adit, berusaha menguasai keadaan. Sibuk mengurus hidupku, jawab Vera. Oh, ya, selamat atas pernikahannya, Mas Adit. Dan Ibu Ika, selamat akhirnya mendapatkan menantu yang setara. Ia mengucapkan kata, setara, dengan penekanan yang tajam. Nikmati liburan kalian di Jepang. Pastikan kalian benar-benar menikmatinya. Karena itu akan jadi liburan terakhir kalian. Apa maksudmu? Kamu mengancamku? Bentak Adit. Aku? Mengancam? Vera tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk Adit berdiri. Tidak, Mas. Aku tidak perlu mengancam. Aku hanya memberi saran. Ia menatap lurus ke kamera, matanya berkilat. Dan satu hal lagi, Adit. Soal rumah itu. Kamu yakin itu rumahmu? Sebelum Adit bisa menjawab, sebelum Ibu Ika bisa menjerit lagi, Vera mematikan panggilan itu. Keheningan total di penthouse. Vera menatap layar ponselnya yang gelap. Senyuman dingin itu masih terpasang di wajahnya. Rumahmu? Bisiknya pada layar mati. Kita lihat saja. Di seberang dunia, di restoran mewah di Tokyo, Adit, Ibu Ika, dan Santi terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Pesta perayaan mereka mendadak hambar. Sesuatu yang ganjil telah terjadi. Vera tidak hancur. Vera tidak takut. Vera tersenyum. Dan senyuman itu lebih menakutkan daripada amukan manapun. Vera tidak membuang waktu. Senyuman di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi fokus yang tajam. Ia berjalan ke ruang kerjanya. Ibu Lina, yang terbangun oleh nada bicara Vera yang tidak biasa, berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. Nak, siapa itu? Ada apa? Vera menoleh, menatap ibunya. Ini saatnya. Itu Adit, Bu. Dia menelepon dari Jepang. Dia bilang dia sudah menikah lagi dengan Santi. Apa? Ibu Lina terhuyung, berpegangan pada kusen pintu. Bagaimana bisa? Lalu kita bagaimana? Dia mengusir kita, lanjut Vera, suaranya datar. Dia menyuruh kita angkat kaki dari rumah itu sebelum dia pulang. Air mata menggenang di mata Ibu Lina. Ya Tuhan, kita akan tinggal di mana? Kita. Vera melangkah maju, memegang kedua bahu ibunya dengan kuat. Ibu, dengar Vera, kita tidak akan kemana-mana. Kita aman di sini. Ibu ingat apa yang selalu ayah katakan? Jangan pernah memulai pertarungan, tapi jika ada yang memulainya, pastikan kamu yang mengakhirinya. Hari ini, Vera akan mengakhirinya. Ibu Lina menatap putrinya. Vera yang ia lihat sekarang bukanlah Vera yang penurut dan selalu menunduk. Ini adalah Vera putrinya, Vera yang cerdas, yang tangguh, yang selama ini menyembunyikan cahayanya. Vera mendudukkan ibunya di sofa empuk di ruang kerja. Ibu duduk di sini. Lihat Vera bekerja. Sudah waktunya ibu tahu siapa kita sebenarnya. Vera mengambil ponsel khusus dari laci mejanya. Ponsel yang tidak pernah diketahui Adit. Ia hanya menekan satu nomor panggil cepat. Pak Agung, kata Vera begitu panggilan itu tersambung. Ini saya. Waktunya. Terdengar suara helaan napas lega di seberang sana. Saya sudah menunggu perintah Nona Vera. Semua sudah disiapkan. Ibu, perkenalkan,
kata Vera sambil menyalakan pengeras suara. Ini Pak Agung, tangan kanan ayah, yang selama ini menjaga semua aset kita. Selamat sore, Ibu Lina, sapa Pak Agung dengan hormat. Ibu Lina hanya bisa mengangguk bingung. Pak Agung, Vera kembali fokus. Kita mulai. Vera membuka laptopnya, menampilkan jaringan data dan bagan perusahaan yang rumit. Adit dan keluarganya sedang di Tokyo. Mereka baru saja menelepon untuk mengusir saya dan ibu. Kurang ajar, geram Pak Agung pelan. Apa perintah Nona? Pertama, uang, kata Vera. Saya mau mereka terdampar. Bekukan semua rekening pribadi atas nama Adit Saputra dan Ika Sumardi. Tarik semua fasilitas kartu kredit korporat dan pribadi mereka. Saya mau mereka tidak bisa membayar tagihan hotel mereka besok pagi. Siap, Nona. Saya perkirakan dana tunai di dompet mereka tidak akan cukup untuk membeli tiket kereta ke bandara. Jawab Pak Agung. Bagus. Kedua, perusahaan, lanjut Vera. Adit mengira dia adalah CEO. Padahal, perusahaan yang dia pimpin itu PT Maju Bersama. 90% sahamnya dimiliki oleh perusahaan holding kita, PT Cakrawala Nusantara, melalui 3 perusahaan cangkang yang berbeda. Benar, Pak Agung? 100% benar, Nona. Tuan Adit hanya memegang saham 10%, hadiah dari almarhum ayah Nona, yang bodohnya dia kira adalah saham mayoritas. Vera mengangguk. Saya mau rapat umum pemegang saham luar biasa diadakan besok pagi. Gunakan kuasa saya sebagai pemegang saham utama. Agenda pertama, nonaktifkan Adit Saputra dari posisi direktur utama atas dugaan penyelewengan dana perusahaan. Penyelewengan dana? Tanya Ibu Lina kaget. Ya, Bu. Uang yang dia pakai untuk membiayai Santi, membeli perhiasan, dan liburan ini, semua diambil dari rekening perusahaan. Dia menyebutnya biaya representasi. Saya punya semua buktinya, jelas Vera. Pak Agung, tunjuk Pak Budi sebagai pelaksana tugas sementara. Agenda kedua, mulai audit forensik menyeluruh. Saya mau setiap rupiah yang dia curi terhitung. Siapkan berkas laporan untuk kepolisian atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Akan dilaksanakan, Nona. Tim hukum kita akan menyerahkan surat panggilan itu begitu Tuan Adit menginjakan kaki di Bandara Indonesia. Ada jeda sejenak. Vera menatap layar di depannya. Di sana, terpampang foto rumah mewah yang baru saja diperintahkan Adit untuk ia kosongkan. Ketiga, rumah itu, kata Vera, suaranya menjadi sedingin es. Ya, Nona, kata Pak Agung, tanah itu sepenuhnya atas nama Nona Vera, sebagai bagian dari warisan yang tidak terpisahkan. Namun, bangunan di atasnya secara hukum rumit. Dibangun sebagian menggunakan dana perusahaan Tuan Adit. Saya tidak peduli dengan bangunannya, Pak Agung, potong Vera. Bangunan itu penuh kenangan buruk, penuh dengan hinaan Ibu Ika dan pengkhianatan Adit. Saya tidak sudi melihatnya lagi. Kita bisa segel properti itu, Nona. Kita bisa usir mereka secara hukum saat mereka tiba. Usul Pak Agung. Vera menggeleng. Tidak, itu terlalu mudah. Mereka mengusir saya dan ibu seperti sampah. Mereka ingin saya dan ibu kehilangan tempat tinggal. Mereka ingin kami menderita. Saya akan memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Ia menatap lurus ke depan, matanya memantulkan cahaya kota. Pak Agung, hubungi tim konstruksi dan pembongkaran terbaik yang kita miliki. Mereka punya waktu sampai Adit dan keluarganya berhasil mencari cara untuk pulang. Mungkin 5, mungkin 6 hari. Pak Agung terdiam sesaat, mengerti arah perintah ini. Nona yakin? Saya mau tempat itu tidak ada saat mereka pulang. Perintah Vera, suaranya tidak bergetar sedikit pun. Saya tidak mau ada sisa satu batu bata pun. Saya mau mereka pulang ke tanah kosong. Ratakan dengan tanah. Ibu Lina menutup mulutnya, terperangah. Ini adalah tingkat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan. Segera laksanakan, Nona Vera, jawab Pak Agung. Tidak ada keraguan lagi dalam suaranya. Dan papan pengumumannya. Ya, kata Vera. Pasang papan pengumuman yang paling besar. Tulis, aset ini telah kembali ke pemilik sahnya. Segala bentuk pelanggaran akan diproses secara hukum. Dan di bawahnya, pasang logo besar PT Cakrawala Nusantara. Siap, Nona. Panggilan ditutup. Vera bersandar di kursinya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa bisa bernapas lega. Ibu Lina menatapnya dengan campuran rasa ngeri dan bangga. Vera,
kamu adalah putrimu ayahmu. Vera tersenyum, kali ini senyuman tulus untuk ibunya. Ya, Bu. Dan mereka baru saja membangunkan raksasa yang sedang tidur. Di Tokyo, pesta kemenangan itu berlangsung tanpa henti. Bagi Adit, Ibu Ika, dan Santi, ini bukan sekadar liburan. Ini adalah penobatan. Penobatan Santi sebagai menantu baru yang disetujui, penobatan Ibu Ika sebagai ratu yang akhirnya berhasil menyingkirkan Benalu, dan penobatan Adit sebagai pria sukses yang bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, termasuk membuang istri lama dan menggantinya dengan yang baru sesuka hati. Mereka menginap di suite termewah di salah satu hotel paling bergengsi, dengan pemandangan langsung ke taman istana. Rombongan keluarga besar Adit yang lain, adik-adik dan sepupunya, ditempatkan di kamar-kamar yang sedikit lebih murah, namun tetap mewah, semuanya atas biaya Adit. Mereka adalah penonton bayaran yang ikut merayakan kejatuhan Vera. Lihat, Santi, kata Ibu Ika pada hari keempat mereka, sambil menyeruput sampanye di lounge hotel. Ia baru saja kembali dari Ginza, menenteng setidaknya 5 kantong belanja dari merek-merek ternama. Ini baru namanya menantu. Tahu cara menyenangkan mertua. Tidak seperti si Vera itu, pelit, dikasih uang bulanan pasti ditabung, katanya buat ibunya yang sakit-sakitan. Santi, yang perutnya kini mulai tampak jelas di balik gaun sutranya yang mahal, tersenyum manis. Ia juga menenteng tas edisi terbatas yang harganya setara dengan biaya pengobatan Ibu Lina selama setahun. Ibu Ika pantas mendapatkan yang terbaik. Santi senang sekali akhirnya bisa jadi bagian keluarga ini. Mas Adit benar-benar memanjakan Santi. Adit, yang duduk di seberang mereka sambil membalas email bisnis, atau lebih tepatnya, meneruskan email ke asistennya di Jakarta, tertawa angkuh. Tentu saja, uangku tidak ada serinya. Vera itu bodoh. Dia pikir dengan menghemat, aku akan simpati, justru aku muak melihat gayanya yang kampungan. Selalu pakai hijab polos, baju longgar, tidak bisa memamerkan suami. Betul, seru Ibu Ika. Sekarang, ambil foto kita lagi. Pakai ponsel barumu itu, Dit, yang kameranya paling bagus. Ibu mau unggah lagi, biar si Vera itu tahu diri. Maka, ritual harian itu pun dimulai. Mereka berpose dengan latar belakang kemewahan. Adit merangkul Santi dengan mesra, satu tangannya mengelus perut Santi. Ibu Ika berdiri di samping mereka, dagunya terangkat angkuh, memamerkan kalung berlian kembar yang ia kenakan bersama Santi. Adit mengambil foto itu dan langsung mengunggahnya. Ia bahkan tidak ragu-ragu. Ia membuka akun media sosialnya, memilih foto terbaik, dan menulis keterangan, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Bersama keluarga yang sepadan dan istri yang tahu cara menghargai suami. Babak baru telah dimulai. Dia sengaja tidak menandai Vera. Dia tahu Vera akan melihatnya. Dia tahu kabar ini akan menyebar. Dia ingin Vera hancur perlahan-lahan dari jauh. Dia ingin Vera merasa begitu kecil, begitu hina, sehingga saat dia pulang dan mengusirnya, Vera tidak akan punya kekuatan lagi untuk melawan. Dia ingin Vera pergi sebagai pengemis yang kalah. Keluarga besar Adit yang lain ikut meramaikan. Mereka berkomentar di unggahan itu. Selamat, Mas Adit, akhirnya. Nah, ini baru menantu idaman. Semoga lancar sampai kelahiran cucu pertama, Bu Ika. Mereka semua adalah bagian dari paduan suara yang sama, paduan suara yang menginjak-injak Vera. Mereka tidak tahu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah penthouse yang sunyi, Vera sedang mengarsipkan setiap foto, setiap komentar, setiap bukti digital dari persekongkolan ini. Malam itu adalah puncak dari perayaan mereka. Adit telah memesan ruang pribadi di sebuah restoran Wagyu paling eksklusif di Shinjuku. Restoran itu terkenal sulit didapat, namun dengan koneksi dan uang, Adit berhasil mendapatkannya. Mereka makan dan minum sepuasnya. Daging sapi termahal meleleh di lidah mereka. Botol-botol sake terbaik terus berdatangan. Mari kita bersulang, kata Adit, mengangkat gelasnya. Untuk keluarga kita, untuk masa depan perusahaan yang semakin jaya di tanganku. Dan untuk cucu ibu, pekik Ibu Ika, wajahnya memerah karena alkohol dan kebahagiaan. Calon pewaris tunggal kekayaan Adit. Santi tersenyum, mengelus perutnya. Ia telah memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Mereka tertawa, mereka bersenda gurau. Mereka merencanakan liburan berikutnya. Bali, Eropa, mungkin membeli yacht pribadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Adit. Mereka begitu mabuk oleh kesombongan, begitu asyik berpesta di dek kapal mewah mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa di bawah permukaan air, kapal itu sudah bocor di mana-mana. Vera, melalui tangan Pak Agung,
telah mencabut satu persatu paku yang menahan fondasi kekayaan mereka. Pesta selesai pukul 11 malam. Tagihan datang di atas nampan kulit hitam yang elegan. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membeli sebuah mobil kecil di Indonesia. Adit bahkan tidak melihat angkanya. Ia tertawa, merasa sangat berkuasa. Ia mengeluarkan kartu kredit utamanya, Black Card tanpa batas yang terhubung langsung dengan rekening perusahaan. Kartu yang Vera gunakan untuk membayar semua tagihan vendor, kini ia gunakan untuk membayar daging dan sake. Ini, katanya dengan angkuh kepada pelayan berjas hitam. Pelayan itu membungkuk, membawa kartu itu ke mesin kasir. Beberapa saat kemudian, ia kembali. Wajahnya sopan, namun sedikit cemas. "Maafkan saya, Tuan. Kartu Anda ditolak." Tawa di meja itu langsung berhenti. Wajah Adit mengeras. "Apa katamu? Ditolak? Itu tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringanmu jelek." "Baik, Tuan." Pelayan itu kembali. Beberapa detik kemudian, ia kembali lagi. "Maaf sekali, Tuan. Masih ditolak." Notifikasinya mengatakan, "Jangan dihormati." "Kurang ajar," geram Adit. Ia mulai merasa malu. "Baik, pakai yang ini." Ia mengeluarkan kartu kredit pribadinya yang lain, kartu platinum. Pelayan itu menggeseknya. "Ditolak juga, Tuan." "Ini." Adit melempar kartu ketiga. "Ditolak, Tuan." Keringat dingin mulai membasahi pelipis Adit. Ibu Ika dan Santi menatapnya dengan cemas. "Adit, ada apa?" bisik Ibu Ika. "Jangan bikin malu, Dit." "Diam, Bu," bentak Adit. Ia beralih ke dompetnya, mencari kartu debit. Ini adalah rekening utamanya, rekening tabungan di mana ia menyimpan uang pribadinya, yang ia kira berisi miliaran rupiah. "Pakai ini pasti bisa." Pelayan itu membawa mesin EDC ke meja. Adit memasukkan kartu itu dan mengetik PIN-nya dengan kasar. Mesin itu berbunyi. Adit menunggu. Lalu, di layar kecil itu, muncul tulisan yang menghancurkan dunianya. "Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi." Napas Adit tercekat. Saldo tidak cukup. Ia bergumam, tidak percaya. Itu tidak mungkin. Saldo di rekening itu seharusnya cukup untuk membeli restoran ini. Ia merebut mesin itu dari tangan pelayan. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia panik. Ia segera membuka aplikasi mobile banking di ponsel barunya. Ia mencoba masuk ke akunnya. Layar berputar-putar. Lalu sebuah pesan muncul. "Akun Anda telah diblokir atas permintaan ban. Silakan hubungi kantor cabang terdekat." Di seberang meja, Ibu Ika dan Santi menatapnya dengan ngeri. Di sampingnya, pelayan dan manajer restoran berdiri diam, menunggu pembayaran. Pesta telah berakhir. Kapal mereka baru saja menabrak gunung es. Keheningan di ruang pribadi itu terasa memekakan telinga. Wajah Adit pucat pasi, lebih pucat dari taplak meja linen putih di depannya. Manajer restoran, seorang pria Jepang parubaya dengan tatapan tajam namun sopan, berdiri diam. "Tuan," katanya pelan, "kami harus meminta pembayaran diselesaikan malam ini." Saya tahu," sentak Adit, suaranya gemetar. Ia mencoba mentransfer dana dari akun lain. Diblokir. Mencoba aplikasi pembayaran digital. Gagal. Semuanya terkunci. Seolah-olah identitas finansialnya telah dihapus dari muka bumi. "Adit, apa-apaan ini?" desis Ibu Ika. Suaranya bergetar antara marah dan takut. "Kamu bilang kamu kaya. Kenapa bayar makan saja tidak bisa?" "Diam, Bu," balas Adit. Matanya liar mencari solusi. "Santi, berikan kartumu." "Kartuku?" Santi terkejut. "Mas, kartuku kan kartu tambahan dari kamu. Kalau kartumu diblokir, punyaku pasti." "Coba saja," bentak Adit. Santi dengan enggan mengeluarkan kartu kreditnya. Benar saja, ditolak. Suasana menjadi sangat memalukan. Keluarga besar Adit yang lain, yang makan di meja terpisah, mulai berbisik-bisik. Mereka melihat drama yang terjadi di ruang pribadi. Manajer itu berdeham. "Jika Tuan tidak bisa membayar dengan kartu, kami terpaksa menerima bentuk jaminan lain." Mata Adit tertuju pada pergelangan tangannya. Di sana melingkar jam tangan mewah edisi terbatas yang baru ia beli 2 hari lalu di Ginza. Jam tangan yang ia pamerkan di media sosial. Dengan tangan gemetar, ia melepas jam itu. "Ini," katanya parau, "harganya 3 kali lipat dari tagihan ini. Ambil ini sebagai jaminan."
Aku akan kembali besok dengan uang tunai. Manajer itu memeriksa jam itu sekilas, mengangguk, lalu menyimpannya. Baik, Tuan, kami akan menunggu sampai besok siang. Mereka berjalan keluar dari restoran itu dalam diam. Kemewahan dan tawa tadi menguap seperti embun pagi. Keluarga besar yang lain buru-buru pamit, memberi alasan mengantuk, menghindari mereka seolah mereka pembawa wabah. Begitu pintu suite hotel tertutup, neraka pecah. Adit, apa yang terjadi? Ibu Ika menjerit, melemparkan tas belanjaannya ke lantai. Kenapa kita dipermalukan seperti itu? Aku tidak tahu, Bu, aku tidak tahu. Adit balas berteriak. Ia merenggut kerah kemejanya, merasa tercekik. Ia segera mengambil telepon hotel, mencoba menelepon banknya di Jakarta. Saat itu sudah lewat tengah malam di Indonesia, tapi dia tidak peduli. Ia mencoba menghubungi manajer cabangnya. Nomornya tidak terdaftar. Ia mencoba menelepon kantornya. Tidak ada yang mengangkat. Ini pasti ulah Vera, teriak Adit, sebuah kesadaran yang mengerikan melandanya. Perempuan ular itu. Dia pasti mencuri semua uangku selagi kita pergi. Mencuri? Santi membelalak. Bagaimana bisa? Bukankah dia bodoh? Bukankah dia hanya tahu mengurus rumah? Aku tidak tahu bagaimana caranya. Adit mengacak-acak rambutnya frustrasi. Mungkin dia menyewa seseorang. Dia pasti sudah merencanakan ini. Dia menguras semua rekeningku. Terus kita bagaimana? Suara Santi meninggi, nada manjanya hilang, digantikan kepanikan murni. Aku sedang hamil, Mas. Aku butuh biaya. Hotel ini, tiket pulang kita. Ibu Ika berjalan mondar-mandir seperti singa betina yang terluka. Ini semua gara-gara kamu. Adit, ibu sudah bilang, jangan terlalu percaya pada perempuan itu. Lihat sekarang, kita jadi gembel di negeri orang. Ini semua salahmu. Salahku? Adit menunjuk ibunya. Ibu yang dari dulu menyuruhku menghinanya. Ibu yang menyuruhku mengusirnya. Ini semua karena kita terlalu cepat memberitahunya. Loh, kok jadi nyalahin ibu? Ibu Ika tidak terima. Ia beralih menatap Santi, mencari kambing hitam baru. Atau ini semua gara-gara kamu. Ia menunjuk Santi. Perempuan sial, sejak kamu datang, hidup Adit jadi berantakan. Kamu itu pembawa sial. Apa? Santi melotot. Ibu gila? Jelas-jelas ini ulah mantan istri Mas Adit. Kenapa jadi menyalahkan aku? Aku ini sedang mengandung cucu ibu. Harusnya ibu membela aku. Cucu? Cucu apa? Jangan-jangan itu bukan anak Adit. Tuduh ibu Ika kalap. Jaga mulut ibu. Ya. Santi menjerit. Aku tidak terima dihina. Kedua perempuan itu bertengkar hebat, saling menjambak dan berteriak. Adit tidak punya tenaga untuk melerai. Ia terduduk lemas di sofa. Di tengah kekacauan itu, telepon di kamar berdering. Suaranya menusuk gendang telinga. Adit mengangkatnya dengan lunglai. Itu dari resepsionis. Selamat malam, Tuan Adit. Suara di seberang terdengar dingin dan profesional. Kami baru saja menerima notifikasi dari sistem kami. Kartu kredit yang Anda gunakan untuk deposit kamar telah ditolak dan dibatalkan oleh pihak bank. Sesuai prosedur, kami harus meminta Anda untuk segera melunasi seluruh tagihan menginap Anda malam ini juga, atau kami terpaksa meminta Anda untuk check out. Adit mematung. Tapi, ini sudah jam 1 malam. Kami beri waktu 1 jam, Tuan. Jika tidak, kami akan mengirim keamanan untuk mengosongkan kamar. Telepon ditutup. Kepanikan sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka terjebak. Mereka tidak punya uang untuk membayar hotel. Mereka tidak punya uang untuk makan besok. Mereka tidak punya uang untuk pulang. Mereka terdampar. Ibu Ika dan Santi berhenti berkelahi. Wajah mereka sama-sama pucat. Bagaimana ini, Dit? Bisik Ibu Ika, tangisnya meledak. Adit menatap sekeliling ruangan yang mewah itu. Tas-tas belanjaan yang tadi mereka banggakan kini terlihat seperti tumpukan sampah. Matanya tertuju pada leher ibunya, pada kalung berlian kembar, lalu pada pergelangan tangan Santi, tempat gelang berlian baru melingkar. Kita harus pergi dari sini, kata Adit, suaranya parau. Kemasi barang, hanya yang penting. Pergi kemana? Tanya Santi. Kita harus menjual sesuatu. Adit menelan ludah, rasa malu membakarnya. Kita harus menjual perhiasan itu. Semua yang baru kita beli. Kita jual untuk membeli tiket pulang. Apa? Ibu Ika menjerit histeris.
Kalungku? Tidak, ini milikku. Ibu mau jadi gembel di sini atau pulang? Teriak Adit, amarah dan keputusasaan bercampur jadi satu. Kita harus pulang. Kita harus kembali ke Jakarta. Aku akan menghancurkan Vera. Aku akan membuatnya membayar untuk ini. Tidak ada pilihan lain. Dini hari itu, mereka menyelinap keluar dari lobi hotel mewah itu, menyeret koper-koper mereka. Mereka tidak lagi terlihat seperti turis kaya. Mereka terlihat seperti buronan. Mereka berjalan di jalanan Tokyo yang sepi, mencari pegadaian pertama yang buka, putus asa untuk menjual kemewahan palsu mereka demi beberapa lembar yen, agar bisa membeli tiket pesawat termurah. Tiket kelas ekonomi, di kursi paling belakang, untuk penerbangan paling akhir. Perjalanan pulang yang hina baru saja akan dimulai. Perjalanan pulang itu adalah kebalikan mutlak dari perjalanan mereka pergi. Jika saat berangkat mereka terbang dengan kelas bisnis, tertawa-tawa sambil menikmati sampahnya gratis, kini mereka terhimpit di barisan kursi paling belakang kelas ekonomi. Pesawat itu penuh sesak, berbau campuran keringat, parfum murah, dan makanan instan. Mereka mendapatkan tiket itu setelah menjual hampir semua barang mewah yang mereka beli. Jam tangan Adit hanya cukup untuk menutup tagihan restoran dan sisa 1 malam di hotel murah dekat bandara. Untuk tiket pesawat, Ibu Ika harus merelakan kalung berlian kembarnya. Santi juga harus melepaskan gelang dan beberapa cincin barunya. Mereka menjualnya di toko barang bekas di sudut jalan Tokyo, dengan harga yang jauh di bawah nilai beli, ditawar habis-habisan oleh pemilik toko yang tahu bahwa mereka sedang putus asa. Mereka tidak tidur selama hampir 30 jam. Wajah mereka kuyu, berminyak, dan penuh kekalutan. Ibu Ika, yang biasanya selalu tampil sempurna dengan riasan dan tatanan rambut, kini terlihat seperti wanita tua yang malang. Rambutnya lepek, matanya bengkak karena menangis dan marah. Ia tidak berhenti mengomel sejak mereka menginjakan kaki di bandara Narita. Omelannya tertahan di pesawat, berubah menjadi bisikan-bisikan penuh racun yang ia tujukan pada Adit. Ini semua gara-gara kamu, Dit. Gara-gara kamu terlalu cepat bertindak. Gara-gara kamu berurusan dengan perempuan ular itu. Desisnya, suaranya serak. Kamu lihat sekarang, ibu dipermalukan. Perhiasan ibu satu-satunya, kenang-kenangan dari almarhum bapakmu, harus dijual. Kamu anak macam apa? Adit hanya memejamkan mata, kepalanya bersandar di jendela pesawat yang bergetar. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Tapi dalam benaknya, api amarah berkobar lebih panas dari mesin jet di luar sana. Ini bukan salahnya. Ini salah Vera. Vera si pengkhianat. Vera si pencuri. Ia membayangkan apa yang akan ia lakukan pada wanita itu. Ia akan menyeretnya ke kantor polisi dengan tangannya sendiri. Ia akan membuatnya membusuk di penjara. Ia akan mengambil kembali setiap rupiah yang Vera curi. Ia akan membuat Vera dan ibunya mengemis di jalanan. Pikiran akan balas dendam itu menjadi satu-satunya bahan bakar yang membuatnya tetap waras. Di sisi lain Adit, Santi duduk membatu. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya menatap kosong kesandaran kursi di depannya. Wajahnya pucat. Rasa mual di perutnya bukan lagi karena kehamilannya, tapi karena ketakutan. Ia telah menikahi seorang pria yang kini bangkrut. Ia telah mempertaruhkan segalanya, reputasinya, masa depannya, untuk menjadi Nyonya Adit Saputra. Dan kini, gelar itu terasa hampa. Ia memegang perutnya. Bagaimana nasib anaknya? Bagaimana ia akan melahirkan di rumah sakit mewah yang ia impikan? Bagaimana ia akan membeli semua perlengkapan bayi mahal yang sudah ia pilih? Ia menoleh menatap Adit. Pria yang beberapa hari lalu terlihat begitu berkuasa dan kaya raya, kini terlihat begitu kalah. Begitu menyedihkan. Rasa cinta yang ia kira ia miliki, yang sebenarnya adalah cinta pada kemewahan, menguap seketika. Yang tersisa hanya kejengkelan dan rasa tertipu. Penerbangan 9 jam itu terasa seperti 90 tahun. Mereka tidak makan. Makanan pesawat yang disajikan, nasi dengan sedikit daging dan sayuran layu, terlihat menjijikan bagi lidah mereka yang terbiasa wagyu. Mereka hanya minum air putih, menjaga agar tidak dehidrasi. Akhirnya, roda pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta. Udara panas dan lembab Jakarta langsung menyergap mereka begitu pintu pesawat dibuka. Kontras yang menyakitkan dengan udara sejuk Tokyo. Mereka berjalan di koridor bandara, menyeret koper-koper mereka yang kini terasa sangat berat. Koper-koper itu masih koper mahal, tapi isinya kini hanya pakaian kotor dan sedikit oleh-oleh murah yang tersisa. Mereka harus mengantre panjang di imigrasi bersama ratusan penumpang lain. Kebanyakan adalah pekerja migran yang baru pulang. Ibu Ika menutup hidungnya, mengeluh soal bau keringat. Cepat sedikit. Dit, ibu tidak tahan.
Harusnya kamu pakai jalur prioritas. Prioritas apa, Bu? Uang kita sudah habis, senta Adit. Orang-orang di antrean menoleh, menatap mereka dengan aneh. Setelah mengambil bagasi, mereka berjalan keluar dari terminal kedatangan. Biasanya, sopir pribadi Adit sudah menunggu di depan, membukakan pintu mobil Alphard hitam yang dingin dan nyaman. Hari ini, tidak ada siapa-siapa. Ponsel Adit dan Ibu Ika mati total, tidak ada pulsa, tidak ada paket data. Mereka terputus dari dunia. Sekarang bagaimana? Tanya Santi, suaranya terdengar panik. Kita tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Adit mendengus. Ia masih punya sisa uang yen yang ia tukarkan dari hasil menjual perhiasan. Ia berjalan ke konter penukaran uang, menukarnya ke rupiah dengan kurs yang sangat buruk. Uangnya hanya cukup untuk membayar taksi dan mungkin makan sekali. Ia berjalan ke antrean taksi bandara biasa. Pakai taksi ini? Ibu Ika membelalak. Yang benar saja, Dit, panas, bau rokok. Kamu mau ibu mati kepanasan? Diam atau kita jalan kaki pulang. Bentak Adit, kesabarannya habis. Ibu Ika terdiam, bibirnya gemetar menahan tangis. Ia belum pernah dibentak seperti itu oleh putra kesayangannya. Mereka bertiga berdesakan masuk ke dalam taksi sedan tua. Sopir taksi menaikkan koper-koper mereka ke bagasi. Kemana, Pak? Tanya sopir itu ramah. Adit menyebutkan alamat kompleks perumahan mewahnya. Sopir itu menatap mereka dari kaca spion. Penampilan mereka kuyu, tapi alamat mereka adalah alamat orang kaya. Perjalanan dari bandara adalah siksaan terakhir. Jalan tol macet parah. Pendingin udara taksi tidak terlalu dingin. Asap knalpot dari truk dan bus di sebelah mereka seolah merembes masuk. Ibu Ika terus mengipasi dirinya dengan brosur yang ada di kantong pintu. Santi hanya bersandar dan memejamkan mata, menahan mual. Adit tidak memejamkan mata. Ia menatap keluar jendela. Menara-menara perkantoran Jakarta yang familiar, jalan-jalan yang ia kuasai. Ini adalah kotanya. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Kemarahannya kembali memuncak. Tunggu saja, Vera, batinnya. Aku pulang. Permainanmu selesai. Setelah 1 jam lebih, taksi akhirnya keluar dari jalan tol dan memasuki jalanan yang lebih lengang menuju kawasan perumahan mereka. Gerbang keamanan yang megah menyambut mereka. Satpam yang berjaga mengenali Adit dan langsung membuka portal. Adit mulai merasa sedikit lebih baik. Ia kembali ke kerajaannya. Ia akan segera tiba di rumahnya. Ia akan mandi air panas, mengganti pakaian, lalu ia akan menelepon pengacaranya dan polisi. Taksi berbelok ke jalan utama di dalam kompleks. Rumah-rumah mewah berbaris rapi di kiri dan kanan. Adit hafal setiap belokan. Tinggal 2 tikungan lagi, lalu lurus, rumahnya yang paling besar di ujung jalan. Taksi melewati tikungan pertama. Jantung Adit berdebar. Ia sudah tidak sabar. Melewati tikungan kedua. Jalanan lurus terbentang di depan mereka. Mata Adit menyipit. Dari kejauhan, ada yang aneh. Pemandangan di ujung jalan itu berbeda. Ia ingat, rumahnya yang bercat putih gading itu menjulang tinggi. Atapnya yang berwarna biru tua terlihat jelas dari jarak ini, menutupi sebagian langit. Sekarang, yang ia lihat hanya langit sore yang terbuka. Tidak ada atap biru. Tidak ada bangunan putih gading. Apa? Bisik Adit. Taksi semakin dekat. Semakin dekat. Jantung Adit mulai berdentum keras. Begitu keras hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Tidak, gumamnya. Tidak mungkin. Taksi itu melambat. Sopir taksi melihat ke kiri dan kanan, lalu menatap nomor rumah di pilar gerbang yang tersisa di pinggir jalan. Lalu ia menatap ke lahan di sebelahnya. Pak, kata sopir taksi itu, suaranya bingung. Ini benar alamatnya, kan? Nomor 27. Tapi, taksi berhenti total. Di depan mereka, di tempat seharusnya berdiri istana mewah 3 lantai milik Adit, kini yang ada hanyalah sebidang tanah kosong yang coklat dan rata. Dunia Adit berhenti berputar. Udara di dalam taksi terasa tersedot habis. Suara klakson dari kejauhan, deru mesin mobil, semuanya lenyap. Yang ada hanya suara desingan tinggi di telinganya. Ini bukan rumah kita, bisik Ibu Ika, suaranya bergetar. Dit, ini salah alamat. Pak sopir, salah jalan. Rumah kami yang besar, yang ada kolam renangnya. Santi, yang terbangun dari tidurnya yang gelisah, membuka mata. Ia menatap keluar jendela. Ia melihat apa yang dilihat Adit dan Ibu Ika. Kosong. Tidak ada apa-apa. Pak, alamatnya benar. Nomor 27, kata sopir taksi itu,
menunjuk pada pilar batu yang masih berdiri tegak di dekat trotoar, satu-satunya sisa dari gerbang megah mereka. Tapi rumahnya tidak ada, Pak. Adit tidak menjawab. Ia mendorong pintu taksi dengan kasar dan melangkah keluar. Kakinya terasa seperti jeli. Ia berdiri di atas aspal jalanan di depan properti miliknya. Angin sore meniup debu coklat dari lahan itu, menerpa wajahnya. Di sanalah seharusnya ruang tamunya berada. Di sana seharusnya tangga spiral marmer tempat Ibu Ika biasa berpose. Di sana seharusnya kolam renang tempat ia berencana mengadakan pesta. Kini, semuanya hanya tanah. Tanah yang sudah diratakan dengan sempurna oleh alat berat. Tidak ada puing. Tidak ada sisa tembok. Tidak ada pecahan kaca. Hanya tanah kosong yang bersih. Seolah-olah rumah itu diangkat begitu saja dari pondasinya dan lenyap ke udara. Di belakangnya, pintu taksi terbuka lagi. Santi terhuyung keluar, kedua tangannya memegangi perutnya. Matanya membelalak ngeri. Tidak, bisiknya. Tidak mungkin. Kemana rumahnya? Mas Adit, kemana harta kita? Jeritannya pecah menjadi isak tangis yang histeris. Kakinya lemas, ia terduduk begitu saja di aspal yang panas. Tidak peduli lagi pada apapun. Ibu Ika menyusul keluar. Ia berdiri kaku selama beberapa detik. Matanya membelalak tak percaya, bergerak liar dari pilar bernomor 27 ke tanah kosong di depannya. Otaknya tidak mampu memproses kenyataan itu. Rumahku. Lirihnya. Rumahku yang bangun. Tidak. Lalu, sebuah jeritan melengking keluar dari tenggorokannya. Jeritan yang tidak manusiawi, penuh kengerian dan kehilangan. Tidak Rumahku. Ia mencengkeram kepalanya, matanya berputar ke atas, dan tubuhnya ambruk ke samping. Ia pingsan di atas tanah berdebu di pinggir jalan. Adit tidak menoleh. Ia tidak peduli pada Santi yang histeris atau ibunya yang pingsan. Tatapannya terpaku pada tanah itu. Ia berjalan maju, langkahnya berat seperti robot. Ia melangkahi trotoar, kakinya menginjak tanah coklat yang gembur. Ini adalah tanahnya. Ini adalah rumahnya. Ia berjalan ke tengah-tengah lahan. Di sini, tepat di titik ini, disinilah brankasnya berada, tersembunyi di balik lukisan palsu. Ia berjongkok. Ia mengambil segenggam tanah dan debu. Tanah itu terasa hangat oleh sisa matahari sore. Ia meremasnya. Butiran tanah mengalir melalui sela-sela jarinya. Hilang. Semuanya hilang. Ia tidak mengerti. Bagaimana mungkin sebuah rumah sebesar ini hilang dalam seminggu? Ini bukan pencurian. Ini adalah penghancuran total. Vera. Sebuah raungan primitif keluar dari dalam dadanya. Nama itu meledak di udara, penuh amarah, kebencian, dan untuk pertama kalinya, ketakutan. Apa yang kau lakukan? Di mana kau, perempuan sialan? Vera. Ia berteriak dan terus berteriak. Suaranya menggema di tanah kosong itu. Beberapa tetangga dari rumah seberang mulai mengintip dari balik tirai mereka, menyaksikan drama yang mengerikan itu. Sopir taksi, yang ketakutan melihat 3 penumpangnya bertingkah seperti orang gila, buru-buru membuka bagasinya. Ia melempar koper-koper mereka begitu saja ke pinggir jalan, di samping tubuh Ibu Ika yang tergeletak. Ia melompat kembali ke mobilnya, memutar balik dengan cepat, dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Ia tidak mau berurusan dengan polisi atau rumah sakit jiwa. Kini mereka benar-benar sendirian. Adit berdiri gemetar di tengah tanah kosong. Santi menangis meraung-raung di jalanan. Ibu Ika terbaring pingsan di debu. Dan di sekeliling mereka, tumpukan koper-koper murah hasil kepulangan mereka yang hina. Mata Adit yang liar tiba-tiba menangkap sesuatu. Sesuatu yang tadi tidak ia perhatikan. Di sudut depan lahan, dekat pilar nomor 27, tertancap sebuah tiang. Di tiang itu, terpasang sebuah papan pengumuman yang besar, baru, dan dicetak profesional. Ia terhuyung-huyung berjalan ke arah papan itu. Napasnya tersengal-sengal. Ia harus menyingkirkan debu dari matanya untuk membaca tulisan di atasnya. Kata-kata itu dicetak tebal dengan huruf kapital hitam yang tegas. Dijual, aset sitaan atas nama Adit Saputra. Adit merasakan darahnya surut dari wajahnya. Aset sitaan? Siapa yang menyita? Lalu ia membaca baris di bawahnya, yang dicetak lebih besar lagi. Telah dibeli oleh PT Cakrawala Nusantara. PT Cakrawala Nusantara? Nama apa itu? Dia tidak kenal perusahaan itu. Dia tidak pernah berbisnis dengan mereka. Bagaimana bisa mereka membeli asetnya? Jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan firasat yang sangat,
sangat buruk. Ia menatap nama perusahaan itu, mencoba mengingat-ingat di mana ia pernah mendengarnya, tapi otaknya kosong. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Rumahnya bukan hanya hancur. Rumahnya telah dirampas. Semuanya telah diambil darinya. Saat Adit masih terpaku menatap papan pengumuman itu, mencoba mencerna arti dari PT Cakrawala Nusantara, sebuah suara decitan ban pelan terdengar di aspal di belakangnya. Itu bukan suara taksi tua yang kabur. Ini adalah suara yang berat, halus, dan berwibawa. Suara kendaraan mahal yang berhenti dengan presisi. Adit tidak menoleh. Ia masih terlalu syok. Santi, yang tangisnya mulai mereda menjadi isakan pelan, mengangkat kepalanya yang basah oleh air mata dan ingus. Ia melihatnya. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam legam, berkilauan seperti obsidian di bawah cahaya senja, telah berhenti tepat di samping mereka. Mobil itu begitu mewah, begitu megah, membuat semua mobil lain di kompleks itu terlihat seperti mainan anak-anak. Kacanya gelap gulita, memantulkan pemandangan kehancuran mereka, Santi yang terduduk di aspal, Ibu Ika yang masih pingsan di tanah, dan koper-koper mereka yang berserakan. Santi terdiam. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar, ia belum pernah melihat mobil semahal itu dari dekat. Siapa ini? Apa mereka berhenti untuk menolong? Perlahan, kaca jendela belakang di sisi penumpang turun tanpa suara. Di dalam, di atas kursi kulit berwarna krem yang empuk, duduklah Vera. Ia tidak lagi terlihat seperti pelayan yang kuyu. Hijab sutra berwarna emerald green melilit kepalanya dengan anggun, serasi dengan setelan blazer dan celana panjang berpotongan sempurna yang ia kenakan. Wajahnya dirias tipis namun profesional, menonjolkan matanya yang kini menatap lurus ke depan dengan ketenangan yang mematikan. Ia terlihat berkuasa, tenang, dan sangat kaya. Di sampingnya, duduk Ibu Lina. Wanita tua itu tidak lagi terlihat sakit-sakitan. Ia mengenakan pakaian yang bagus, wajahnya segar, dan tatapannya tidak lagi menunjukkan rasa takut. Ia menatap lurus ke depan, ke tanah kosong di mana ia dulu dihina setiap hari. Adit, merasakan ada yang mengawasinya, akhirnya berbalik badan. Matanya bertemu dengan mata Vera. Dunia Adit kembali jungkir balik. Ini Vera. Tapi ini bukan Vera istrinya. Ini orang asing. Ini adalah wanita yang memancarkan aura kekuatan yang begitu besar, hingga membuatnya sulit bernapas. Ia membandingkan penampilan Vera yang sempurna dengan Santi yang berantakan di aspal. Ia membandingkan ketenangan Ibu Lina dengan Ibu Ika yang tergeletak pingsan. Vera, desisnya. Nama itu terasa pahit di lidahnya. Kamu, ini semua perbuatanmu? Vera menolehkan kepalanya perlahan. Tatapannya sedingin es. Kau mencari rumahmu, Adit? Tanyanya. Suaranya jernih, tenang, dan bergema di jalanan yang sepi itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada histeria, hanya fakta. Sayang sekali. Ia berhenti sejenak, membiarkan Adit tergantung. Perusahaan holding milik keluargaku, Vera melanjutkan, memutuskan untuk membeli tanah ini. Rupanya pemilik sebelumnya, Tuan Adit Saputra, gagal bayar utang dalam jumlah besar pada perusahaan yang dia pimpin. Ironis sekali, bukan? Kepala Adit berputar. Gagal bayar utang? Perusahaan holding milik keluarga? Apa omong kosong apa ini? Gagapnya. Keluarga apa? Kamu tidak punya keluarga. Kamu miskin. Ibumu miskin. Vera tersenyum. Senyuman tipis yang sama, yang menghantui Adit sejak panggilan video di Jepang. Kamu tidak pernah bertanya. Adit, kamu tidak pernah peduli. Kamu hanya sibuk dengan kesombonganmu. PT Cakrawala Nusantara, kata Vera, menunjuk papan pengumuman itu dengan dagunya. Itu perusahaan holding milik keluargaku. Perusahaan yang didirikan oleh almarhum ayahku. Perusahaan yang menaungi 3 perusahaan cangkang yang memiliki 90% saham di PT Maju Bersama, perusahaan yang kamu klaim sebagai milikmu. Darah Adit benar-benar surut dari wajahnya. Ia merasa mual. 90%? 5 tahun lalu, Vera bercerita, suaranya tetap datar seperti seorang dosen yang memberi kuliah. Aku jatuh cinta pada seorang pria. Pria yang kupercaya tulus. Ayahku tidak setuju. Ayahku melihat siapa dia sebenarnya. Tapi aku buta. Jadi, demi aku, ayahku memberinya hadiah. 10% saham perusahaan dan modal awal, hanya agar putrinya bisa bahagia. Ayahku memintaku berjanji satu hal, rahasiakan sisanya. Biarkan pria itu berpikir dia hebat, biarkan dia membangun egonya. Ayahku bilang,
Orang sombong akan selalu menghancurkan dirinya sendiri. Kita hanya perlu menunggu. Vera menatap Adit lurus di mata. Dan kamu menghancurkan dirimu sendiri. Adit, kamu menghina aku. Kamu menghina ibuku. Kamu mengkhianatiku. Dan yang paling bodoh, kamu mencuri. Kamu mencuri dari perusahaan yang pada akhirnya adalah milikku. Santi, yang mendengarkan semua itu dari aspal, ternganga. Mulutnya terbuka lebar. Wanita yang ia rebut suaminya, wanita yang ia ejek, ternyata adalah pemilik segalanya. Tidak. Bisik Adit. Ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Tidak mungkin. Kamu bohong. Selama 5 tahun, Vera melanjutkan, mengabaikan penyangkalan Adit, aku duduk di ruang kerjamu. Aku yang mengelola keuanganmu. Aku yang memastikan bisnismu untung. Aku yang menutupi jejak-jejak penggelapan kecilmu selama ini, berharap kamu akan sadar. Tapi kamu tidak sadar. Kamu malah semakin rakus. Kamu menggunakan uang perusahaan untuk membiayai wanita ini. Vera melirik Santi dengan jijik, dan ibumu. Kamu pikir kamu siapa? Bentak Adit, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan menuntutmu. Ini perampokan. Benarkah? Tanya Vera. Pintu depan mobil Rolls-Royce itu terbuka. Pak Agung keluar dari kursi pengemudi. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, wajahnya tegas. Ia berjalan menghampiri Adit. Ia tidak terlihat seperti sopir. Ia terlihat seperti seorang eksekutor. Pak Agung berhenti di depan Adit, menatap pria yang hancur itu dengan tatapan dingin. Tuan Adit Saputra, kata Pak Agung, suaranya berat dan resmi. Ia mengulurkan sebuah amplop coklat tebal. Adit menatap amplop itu dengan gemetar. Itu surat panggilan dari kepolisian. Jelas Pak Agung. Atas tuduhan penggelapan aset perusahaan PT Maju Bersama senilai miliaran rupiah. Semua bukti transaksi, pembelian perhiasan, biaya liburan ke Jepang menggunakan dana perusahaan, sudah kami serahkan. Tidak. Adit menggelengkan kepalanya. Itu uangku. Aku direkturnya. Anda mantan direktur, koreksi Pak Agung. RUPS luar biasa telah dilaksanakan 3 hari lalu. Anda sudah dipecat secara tidak hormat. Dan ini, Pak Agung menyerahkan map kedua, adalah surat perintah penyitaan aset pribadi Anda untuk menutupi kerugian perusahaan. Termasuk sisa 10% saham Anda yang tidak berharga itu. Anda tidak punya apa-apa lagi, Tuan Adit. Adit tidak mengambil map itu. Tangannya terlalu gemetar. Map itu jatuh ke tanah di antara kakinya. Penyitaan aset, kepolisian, penjara. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Dan rumah ini? Tanya Adit, suaranya parau, menunjuk ke tanah kosong. Kenapa kamu hancurkan? Vera akhirnya menatapnya lagi. Kali ini, ada kilatan emosi di matanya. Kilatan kemarahan yang dingin. Kamu menyuruhku angkat kaki. Kamu menyuruhku mengosongkan rumahmu. Jadi aku mengosongkannya, kata Vera. Tanah ini milikku. Warisan ayahku. Tapi bangunan itu dibangun dengan uang perusahaan yang kamu curi. Bangunan itu adalah simbol kesombonganmu dan kekejaman ibumu. Bangunan itu kotor. Jadi aku membersihkannya. Di belakang mereka, Santi tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya menyala liar. Ia sadar. Ia telah menikahi pria yang bangkrut total. Pria yang akan masuk penjara. Ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia telah salah bertaruh. Ia berjalan cepat ke arah Adit, yang masih mematung menatap Vera. Mas Adit, panggilnya. Adit tidak menoleh. Mas Adit, teriaknya. Adit akhirnya menoleh padanya, wajahnya kosong. Plah, Santi menampar wajah Adit sekeras yang ia bisa. Suaranya menggema di jalanan itu. Pria bajingan. Penipu, jeritnya. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang aku akan hidup enak. Kamu menghancurkan hidupku. Santi, aku. Adit gagap. Aku tidak peduli. Santi menangis histeris. Ia menendang salah satu koper di dekatnya. Aku tidak mau tahu. Jangan cari aku lagi. Ia berbalik, menatap Vera yang duduk di dalam mobil mewah dengan iri dan benci. Lalu ia berbalik lagi, berjalan tertatih-tatih secepat yang ia bisa, meninggalkan Adit, meninggalkan Ibu Ika yang pingsan, hanya membawa tas tangannya, menghilang di tikungan jalan. Adit kini benar-benar sendirian. Ditinggal selingkuhannya. Ibunya pingsan. Rumahnya hilang. Perusahaannya dirampas. Dan penjara menunggunya.
Ia menatap Vera. Matanya memerah. Vera, tolong. Bisiknya. Ini adalah kata terakhir yang tersisa. Permohonan. Maafkan aku hilaf. Vera, tolong jangan penjarakan aku. Kasihani aku. Vera menatap pria yang memohon di depannya. Pria yang sama yang beberapa hari lalu dengan angkuh menyuruhnya angkat kaki. Kasihan? Vera mengulang kata itu. Di mana kasihanmu saat ibumu menghina ibuku setiap hari? Di mana kasihanmu saat kamu memamerkan selingkuhanmu di depan mataku? Di mana kasihanmu saat kamu menyuruhku dan ibuku yang sakit untuk pergi dari rumah ini? Vera menggeleng pelan. Kamu tidak pantas dikasihani. Adit, kamu pantas mendapatkan ini semua. Kaca jendela Rolls-Royce itu mulai naik kembali tanpa suara. Tidak. Vera. Tunggu. Adit berlari ke arah mobil, menggedor-gedor kaca jendela yang gelap. Buka. Vera, jangan tinggalkan aku. Pak Agung dengan sigap menahan Adit, mencengkeram lengannya dengan kuat. Mobil mewah itu meluncur pergi dengan mulus, meninggalkan Adit yang meronta-ronta dalam cengkeraman Pak Agung. Di dalam mobil, Ibu Lina menggenggam tangan putrinya. Semua sudah selesai, nak, katanya lembut. Vera menatap lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Kali ini, bukan senyuman dingin. Itu adalah senyuman tulus. Senyuman kebebasan. Belum, Bu, katanya. Ini baru permulaan. Raungan sirene polisi memecah keheningan senja di kompleks perumahan mewah itu. Tetangga yang tadinya hanya berani mengintip, kini memberanikan diri keluar rumah. Mereka menyaksikan pemandangan yang akan menjadi gosip terpanas selama bertahun-tahun. 2 mobil patroli polisi berhenti tepat di depan lahan kosong bernomor 27. Pak Agung, yang masih mencengkeram Adit, melepaskannya saat petugas berseragam turun. Ini dia orangnya, Pak, kata Pak Agung tenang, menyerahkan map berisi surat perintah penangkapan. Adit tidak melawan lagi. Seluruh tenaga dan kesombongannya telah terkuras habis. Ia seperti boneka kain yang pasrah ketika tangannya diborgol ke belakang. Ia menatap kosong ke tanah tempat rumahnya dulu berdiri. Saat ia digiring masuk ke mobil polisi, tatapannya bertemu dengan tatapan para tetangganya. Tetangga yang dulu selalu iri padanya, yang dulu selalu ia pameri kekayaan. Kini, mereka menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Mal, itu adalah rasa sakit terakhir yang menghancurkannya, lebih sakit daripada kehilangan uang. Tolong ibuku. Bisiknya parau pada seorang petugas, menunjuk Ibu Ika yang masih tergeletak di tanah. Petugas yang lain memanggil ambulans. Saat Adit dibawa pergi, ia melihat para petugas medis datang dan mengangkat tubuh ibunya ke atas tandu. Itu adalah pemandangan terakhirnya sebagai orang bebas. Di dalam mobil Rolls-Royce yang melaju tenang, Vera menerima telepon dari Pak Agung. Sudah diamankan, Nona. Tuan Adit dibawa ke Polda. Ambulans juga sudah mengurus Nyonya Ika. Bagus, Pak Agung. Terima kasih. Pastikan proses hukumnya berjalan tanpa celah. Gunakan tim pengacara terbaik kita, kata Vera. Dan, Nona Santi, tanya Pak Agung. Vera terdiam sejenak. Biarkan dia pergi. Dia sudah mendapatkan hukumannya sendiri. Menikah dengan pria bangkrut dan kini harus berjuang sendirian. Itu lebih dari cukup. Vera menutup teleponnya. Ia bersandar di kursi empuk itu. Di sampingnya, Ibu Lina tersenyum. Ayahmu akan sangat bangga padamu, nak. Vera hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Bu, jawab Vera, menggenggam tangan ibunya. Tidak akan ada lagi yang berani menghina ibu. Kabar kejatuhan Adit Saputra menyebar seperti api. Media bisnis yang dulu memujanya sebagai entrepreneur muda sukses, kini berlomba-lomba memberitakan skandal penggelapannya. Fotonya saat digiring polisi terpampang di halaman depan. Di pengadilan, bukti yang disajikan Vera dan tim hukumnya begitu kuat. Rekaman CCTV, jejak digital transfer dana, kesaksian para vendor, semuanya memberatkan Adit. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan telah merugikan perusahaan miliaran rupiah. Upayanya untuk menyalahkan Vera berbalik menjadi bumerang. Jaksa justru memuji Vera karena berhasil membongkar kejahatan ini dari dalam. Adit divonis hukuman penjara bertahun-tahun. Bagaimana dengan Ibu Ika? Syok yang ia alami malam itu ternyata berdampak permanen. Kehilangan rumah, status sosial, dan putra kesayangannya dalam satu waktu menghancurkan mentalnya. Ia tidak pernah pulih sepenuhnya. Setelah keluar dari rumah sakit, tanpa Adit dan tanpa uang sepeser pun,
ia harus bergantung pada belas kasihan kerabat jauhnya. Ia berakhir di sebuah panti Wureda sederhana, menghabiskan sisa hari-harinya dalam kebingungan, seringkali berbicara sendiri, mengomel pada bayangan Vera yang ia kira masih menjadi menantunya. Karma telah mengambil kembali semua kesombongannya. Santi menghilang. Kabar terakhir menyebutkan ia terlihat kembali ke kampung halamannya, menumpang di rumah orang tuanya. Ia harus membesarkan anak dari pria yang ia benci, dalam kondisi ekonomi yang sulit, jauh dari gemerlap ibu kota yang ia dambakan. Waktu pun berlalu. 1 tahun kemudian, di lahan kosong bernomor 27, kini berdiri sebuah bangunan yang sama sekali berbeda. Bukan rumah tinggal yang angkuh, melainkan sebuah gedung kaca 3 lantai yang modern dan elegan. Gedung itu adalah kantor pusat Lina Foundation, sebuah yayasan amal yang didirikan oleh Vera dan didedikasikan untuk ibunya. Yayasan itu fokus membantu para ibu tunggal dan lansia yang kurang beruntung, memberikan mereka tempat tinggal yang layak dan pelatihan keterampilan. Di lantai teratas gedung itu, di sebuah ruang kantor yang luas dengan pemandangan kota, Vera berdiri di depan jendela kaca. Ia tidak lagi mengenakan setelan bisnis yang kaku. Ia mengenakan gamis sederhana namun anggun, hijabnya terulur menutupi dada. Di mejanya, terpampang plakat nama, Vera Hairunisa, Ketua Yayasan. Ia telah mengambil alih PT Cakrawala Nusantara, namun ia tidak menjalankannya sendiri. Ia menunjuk Pak Agung sebagai CEO, membiarkan para profesional mengurus bisnis warisan ayahnya. Baginya, uang bukan lagi tujuan. Uang adalah alat. Alat untuk menebus waktu yang hilang dan untuk berbuat kebaikan. Pintu kantornya terbuka pelan. Ibu Lina masuk, mendorong troli kecil berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring kue basah. Sudah sore, Nak, waktunya istirahat, kata Ibu Lina. Senyumnya kini begitu tulus dan damai. Ia terlihat jauh lebih muda dan sehat. Vera berbalik dan tersenyum. Terima kasih, Bu. Mereka duduk bersama di sofa kecil di sudut ruangan, minum teh sambil menatap matahari terbenam. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu. Tidak ada lagi Adit, tidak ada lagi Ibu Ika. Neraka itu telah benar-benar padam, digantikan oleh kedamaian yang mereka bangun sendiri. Besok, panti asuhan yang baru diresmikan. Ya? Tanya Ibu Lina. Iya, Bu. Ibu yang akan menggunting pitanya, jawab Vera. Keduanya tertawa pelan. Itu adalah tawa kebahagiaan sejati. Vera telah melalui api pengkhianatan, namun ia tidak terbakar. Ia justru terlahir kembali dari abu, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Ia tidak hanya menghancurkan mereka yang telah menyakitinya, ia telah membangun sesuatu yang baru dan indah di atas reruntuhan itu. Keadilan telah ditegakkan, karma telah dibayar lunas, dan sang protagonis mendapatkan akhir yang paling memuaskan. Kedamaian dan kebahagiaan sejati, bersama orang yang paling ia cintai.